Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan dari Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 41. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif oleh Ibu Mutmainah CGP Angkatan 10. Baiklah, sebelum dimulai acara, lebih baik kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah, oleh Ibu Homsaniwati MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Andreas dan Pak Estu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Mutmainah selaku CGP Angkatan 10 yang hari ini berbahagia karena akan mendiseminasikan budaya positif kepada kita warga SMA Negeri 41 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia pada sore hari ini. Alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di SMA Negeri 41 Jakarta selalu bergilir ada saja yang menjadi CGP ya. Kebahagiaan untuk saya karena artinya saya berhasil memotivasi Bapak Ibu guru di SMA Negeri 41 Jakarta untuk bisa meningkatkan kompetensi kita semuanya. Karena mau tidak mau Bapak Ibu suka tidak suka CGP ini adalah sesuatu yang bisa jadi kartu akses kali ya, kartu akses untuk bisa meningkatkan kompetensi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Bu Muti hari ini akan mendiseminasikan apa itu pemahaman tentang budaya positif. Seperti yang kita tahu, dalam pembelajaran kita tidak lagi boleh mengenal kata hukuman gitu ya. Jadi sekarang yang ada adalah bagaimana kita bisa menyadarkan peserta didik untuk bisa menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang tidak terpuji. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita bisa menyadarkan mereka kemudian memberikan kesadaran bahwa apa yang harus dilakukan oleh mereka untuk memperbaiki itu gitu. Kemudian kita juga akan memberikan semacam konsekuensi gitu ya, konsekuensi kalau mereka menyadari bahwa ada konsekuensi yang harus dilakukan atas perbuatan yang dilakukan gitu. Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, mari kita sama-sama mendengarkan apa yang akan diberikan oleh Bu Mutmainah selaku CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 41 Jakarta. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemahaman yang sama. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Homsah yang telah memberikan sambutannya. Yang dinantikan saat ini adalah materi dari Bu Mutmainah angkatan CGP Angkatan 10, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak kehadirannya kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kita hormati bersama Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 41 Jakarta, Bapak Ibu Guru, dan rekan-rekan GP dan CGP yang alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di hari ini. Terima kasih dan rasa bersyukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan jalan saya untuk bisa mengikuti CGP di angkatan 10 ini, dan terima kasih banyak support yang luar biasa dari kepala sekolah yang terus memotivasi saya untuk terus ikut dan ikut, yang pada akhirnya saya bisa lolos di CGP angkatan 10 ini. Bapak Ibu, dalam hal ini karena ini sudah merupakan sebuah tugas untuk memberikan diseminasi kepada Bapak Ibu tentang budaya positif, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat
dan adapun nanti kekurangannya bisa kita diskusikan bersama-sama. Karena di sini juga banyak rekan GP dan juga rekan CGP yang lainnya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk memberikan, bukan memberikan, tapi kita berdiskusi bersama tentang diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Mohon izin Ibu, apabila Ibu ada kegiatan, boleh, atau Ibu mau mendengarkan juga, alhamdulillah. Saya izin untuk ke ruangan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Next. Baik Bapak Ibu, di dalam budaya positif ini seperti kita ketahui pada umumnya bahwa budaya positif itu adalah sebagai sebuah pembiasaan yang terjadi terus-menerus di lingkungan sekolah dan pada akhirnya itu menjadi bagian dari budaya. Tentunya Bapak Ibu juga kita semua sudah mempraktekkan bagaimana budaya positif yang menjadi sebuah kebiasaan di SMA Negeri 41 Jakarta, mulai dari gerbang sampai pada akhir kegiatan penutupan pembelajaran di SMA Negeri 41 Jakarta. Adapun Bapak Ibu, konsep inti di budaya positif itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini semua adalah bagian-bagian daripada budaya positif yang memang sudah pernah atau sering disonding atau dikomunikasikan oleh teman-teman kita yang sudah lebih dahulu menjadi CGP dan sudah lulus menjadi GP. Tentu dari bagian-bagian budaya positif ini ada hal-hal yang memang sudah kita lakukan secara nyata dan itu sifatnya terus-menerus, tapi ada juga bagian-bagian yang memang belum kita lakukan. Baik, Bu, lanjut. Baik, Bapak Ibu, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid di kelas. Guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing. Nah, Bapak Ibu, mengenai pembelajaran diferensiasi ini baru akan saya dapatkan di modul 2, yaitu modul 2.1 baru akan mulai. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini, kalau paradigma lama apa Bapak Ibu? Paradigma lama itu apa Bapak Ibu? Iya, paradigma lama itu adalah berpusat pada guru. Nah, paradigma baru adalah bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid. Tentunya salah satunya adalah dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu memaknai bahwa murid adalah sebagai pusat. Artinya bahwa kita memberikan pelayanan pembelajaran di dalam kelas itu semuanya berpusat kepada murid. Nanti yang seperti apa nanti akan saya lanjutkan. Bapak Ibu fokus ya? Atau kita perlu tepuk fokus? Iya, boleh. Biar tidak santai aja Bapak Ibu. Saya memang mohon izin untuk kegiatan ini 60 menit. Ya, dari awal sampai akhir. Mungkin tadi saya agak terlupa, jadi kita nggak apa-apa, kita tepuk konsentrasi. Jadi memang dalam CGP itu diajarin tepuk tangan dan selalu bergembira. Jadi tepuk konsentrasi itu tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Saya lihat, saya dengar, fokus. Gitu Bapak Ibu. Sebentar. Ya, tepuk konsentrasi. Saya lihat, saya dengar, fokus. Begitu. Fokus ya Bapak Ibu ya. Ya. Lanjut. Fokus dengan paradigma pembelajaran berdiferensiasi. Santai aja Bapak Ibu ya. Ada Pak Ustadz yang sedang berzikir. Fokus ya Pak. Boleh Bapak Ibu mohon boleh boleh sambil santai. Kita santai saja. Yang kedua Bapak Ibu ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ada sebuah pandangan ilusi bahwa kita itu bisa mengontrol murid, bahwa guru bisa mengontrol murid. Selanjutnya sebuah ilusi juga bahwa semua penguatan positif
itu efektif dan bermanfaat. Dan juga sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah pun mampu menguatkan karakter. Dan sebuah ilusi juga bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi Bapak Ibu, dalam teori kontrol itu tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Dan itu bagian merupakan daripada motivasi intrinsik. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak juga bisa memberikan sebuah penguatan positif dan efektif, apalagi sifatnya memaksa untuk orang lain. Kalaupun itu terjadi, sifatnya hanya sesaat. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, bagian daripada budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin merupakan sikap dan perasaan taat, patuh terhadap nilai-nilai yang diyakini merupakan tanggung jawabnya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Ya. Lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu strategi penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid tanpa paksaan, ancaman, hukuman, atau penghargaan. Nah, inilah Bapak Ibu, artinya apa yang terjadi mulai dari pintu gerbang sampai anak berada di dalam kelas dan anak sampai balik lagi setelah selesai sekolah, balik lagi ke dalam pintu gerbang. Artinya kalau apapun yang kita lakukan, walaupun itu tujuannya positif, tapi itu adalah berupa paksaan atau itu berupa ancaman, ataupun itu sekalipun itu adalah hukuman atau penghargaan, apakah ini bagian dari sesuatu hal yang baik atau tidak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Silakan berpendapat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Apakah yang kita lakukan dengan perspektif mulai dari depan sampai kelas, anak mengikuti pembelajaran sampai anak kembali lagi ke dalam pintu gerbang, dia sudah menyelesaikan pembelajaran di sekolah, tapi itu melalui sebuah paksaan, ancaman, bahkan itu hukuman, atau sekalipun itu memberikan reward atau penghargaan, apakah itu bagian daripada disiplin positif? Bukan Bapak Ibu, jawabannya bukan. Jadi disiplin positif itu adalah sesuatu yang memang merupakan sesuatu yang bermakna dari dalam diri anak itu sendiri, yang dia merupakan bagian daripada motivasi internal anak itu sendiri. Jadi itu yang dinamakan disiplin positif. Baik Bapak Ibu, lanjut. Terwujudnya murid yang memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri dalam perubahan ke arah yang lebih baik adalah tujuan kita sebagai pendidik. Sampai di sini sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya Bapak Ibu? Ya, lanjut. Nah, yang kedua materinya adalah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Apakah ia lepas dari suku bangsa, bahasa, agama ataupun latar belakangnya? Ya. Iya, nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, contoh nilai kebajikan di dalam sebuah institusi atau organisasi. Ini sebagai salah satu contohnya mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama saya ambil contohnya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan inovatif. Ya, jadi nilai-nilai kebajikannya yang mana Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan yang bersifat berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan inovatif. Nah, kalau misalnya saya ambil contohnya adalah life skill atau keterampilan hidup, maka nilai kebajikannya adalah jujur, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik daripada dirinya sendiri. Ini. Lanjut, Bu. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam budaya positif itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita usahakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu
dan segala upaya yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar hidup kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang memang menjadi sesuatu yang memang akan kita capai dalam prosesnya. Jadi kebutuhan hidup dasar manusia itu mulai dari dari bayi, ya, anak-anak, remaja, dewasa sampai kepada orang tua, itu kebutuhan dasarnya sama Bapak Ibu. Next. Ya, ada 5 dasar Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bahwa kita semua memiliki kebutuhan dasar, yaitu kita butuh akan makanan, kita butuh akan pakaian, kita butuh akan rumah, kita butuh akan keamanan, dan kita butuh akan kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar yang paling dasar. Artinya, apabila kita memiliki murid, terus kita perhatikan, dia salah satunya tidak terpenuhi. Apakah anak akan masuk dalam tahap kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan nomor 2 ini tidak akan terpenuhi apabila kebutuhan pertamanya dia belum tertuntaskan. Gitu. Jadi kalau anak kita ingin belajar, ingin mendapatkan sebuah rasa kasih sayang, atau nanti pada saat sampai pada tahap kesenangan, sementara kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka tidak akan tercapai Bapak Ibu. Dia akan merasa senang, dia akan memiliki kebebasan atau kemandirian, itu tidak akan tercapai. Karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini bisa kita lihat apabila anak kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, dia sudah merasa aman, dia sehat, dia sudah cukup makan, maka dia akan menuntut atau dia akan berproses dalam pencarian bahwa dia butuh untuk disayang, butuh untuk berteman, atau butuh untuk diterima oleh kelompoknya. Di mana memang dia membutuhkan untuk diperhatikan oleh gurunya, diterima oleh teman-temannya dalam kelompok, dan dia juga bisa saling berbagi dan bekerjasama dengan teman-temannya. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar untuk penguasaan. Atau anak begitu tahapan dia sudah terpenuhi, dia sudah bisa berteman dengan teman-temannya, dia sudah memiliki teman yang banyak, dia bisa bekerja sama, dia bisa saling berbagi, dia diperhatikan oleh gurunya, maka akan timbul yang namanya kebutuhan eksistensi dirinya, bahwa dia bisa berprestasi, dia dihormati oleh teman-temannya, dia dihargai, dia diakui, dia diperhatikan oleh gurunya. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, di mana siswa atau diri kita sendiri itu kita mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri, dan kita sudah muncul yang namanya inovatif atau kreatif. Kita mampu untuk menciptakan sesuatu hal yang sifatnya baru, sesuatu hal yang sifatnya berbeda dengan teman-temannya. Begitu Bapak Ibu. Lanjut, yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Di mana apabila semua kebutuhan itu muncul, maka akan timbul rasa humor, akan timbul rasa sebuah kebahagiaan, di mana dia bisa membuat dirinya bahagia, tertawa, menjadi seorang yang humoris, gitu ya. Di sini juga kalau dalam arti siswa atau murid, maka anak-anak itu dia bisa menimbulkan sebuah rasa bahwa dia bisa dengan nyaman, dengan bahagia bermain bersama teman-temannya. Begitu Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan? Bukan bertanya Bapak Ibu ya, karena saya juga masih dalam proses belajar. Ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Iya Bu Erna. Terima kasih Bu Muti. Terkait dengan materi disiplin positif ini sangat menarik. Yang biasanya kita hadapi pada beberapa kondisi di sekolah kita itu kadang kita menemukan hal-hal yang terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Pada beberapa kondisi anak-anak kita itu ada yang pemenuhan kebutuhannya itu belum tercukupi, belum terpenuhi, dalam artian misalnya
kondisi mereka yang memang di keluarga itu tidak seperti kondisi pada umumnya. Itu kita pahami bersama. Nah, kaitan dengan penanaman disiplin positif ini, Bu Muti, bagaimana kita bisa menanamkan disiplin positif pada peserta didik kita apabila dalam kondisi beberapa kondisi dasar kebutuhannya ini belum terpenuhi. Terima kasih, itu saja. Baik Bu Erna, terima kasih atas sharingnya. Bapak Ibu, tentu akan ada sebuah pertanyaan, bagaimana apabila kondisi kita atau kondisi murid kita mengalami sebuah permasalahan atau dilema di mana misalnya kebutuhan nomor 1 atau kebutuhan nomor 2 itu tidak terpenuhi. Maka dalam budaya positif ini seperti yang pernah dikomunikasikan atau pernah diberikan oleh teman kita Pak Ali atau dengan Bu Ais gitu ya. Itu ada tahapan namanya segitiga restitusi. Mungkin nanti jawaban Bu Erna akan ada sebuah jawaban yang gamblang nanti di poin berikutnya. Begitu ya Bu Erna, jadi disimpan dulu ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, motivasi bagian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, di mana motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri, di mana tujuannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakininya. Tentu Bapak Ibu, apabila kita melakukan sesuatu terus berdasarkan dari nilai-nilai yang kita yakini, maka kira-kira hasil dari tingkah laku itu akan cepat berubah atau dia akan menjadi sesuatu hal yang sifatnya menetap atau permanen. Iya. Jadi jawabannya sepakat akan menjadi permanen ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, apabila seorang murid melakukan hal misalnya, dia datangnya selalu terlambat, terus dia menyadari bahwa itu adalah sebagai sebuah bagian hal yang tidak berdampak baik untuk dirinya. Maka apabila kita ingatkan terus, kita panggil terus, tapi tidak ada sesuatu yang menjadi dasar dari dalam dirinya, maka itu sifat itu akan muncul kembali di lain hari dan di lain waktu. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah suatu kondisi di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu, apabila kita melakukan ini atau murid kita melakukan sesuatu hal, terus sesuatu itu motif karena memang ingin mendapatkan sebuah penghargaan atau sebuah imbalan, kira-kira itu boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh. Boleh. Jadi kita ingin mengharapkan sesuatu itu karena memang ingin mendapatkan hadiah atau ingin mendapatkan nilai. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Cuma pada intinya motivasi ekstrinsik itu tidak akan bertahan lama. Perilaku atau perubahan yang terjadi tidak akan bertahan lama. Sifatnya tidak akan menjadi sesuatu hal yang menetap atau permanen. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, bagian daripada budaya positif itu ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan restitusi. Nah, bagian mana yang kira-kira adalah bagian yang paling tepat dalam kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan murid kita? Pertama, Bapak Ibu, hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang sifatnya tiba-tiba atau dia tidak terencana, yang sifatnya itu satu arah. Sifatnya satu arah, boleh jadi hukuman ini adalah hukuman yang diberikan oleh seorang guru terhadap muridnya. Jadi sifatnya satu arah. Yang kedua, biasanya hukuman itu bisa berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Yang ketiga, yang selanjutnya, murid itu tidak paham apa yang terjadi. Jadi kalau kondisi ini dari 4 ini ada satu hal saja itu terjadi pada diri kita, maka itu dinamakan sifatnya adalah hukuman. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya apa? Pak Andreas boleh bisa memberikan contoh? Contohnya misalnya seorang siswa terlambat.
Lalu petugas piket memberikan sanksi pada saat itu juga, di mana sanksi tersebut tidak secara tertulis. Sehingga boleh dibilang bahwa sanksi yang diberikan itu ya tiba-tiba dari petugas piket. Seperti itu, Bu. Terima kasih banyak Bapak. Iya betul Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Pak Andreas bahwa apabila ada seorang siswa dia datang terlambat, terus diberikan hukuman apa tadi Pak? Ya, misalnya push up. Iya, misalnya push up atau keliling gitu ya, lari keliling gitu ya. Itu adalah sebuah hukuman yang sifatnya satu arah dan dia terjadi tiba-tiba tanpa ada sebuah panduan atau tata tertib yang diberlakukan. Dan murid tidak paham apa yang terjadi. Begitu. Begitu ya Bu Is? Iya. Iya, terima kasih. Terus hukuman fisik atau hukuman psikis. Nah, itu yang tadi berlari, push up itu bagian daripada hukuman fisik. Nah, hukuman psikis itu seperti apa Bapak Ibu? Contohnya. Iya. Terima kasih Pak Diki, Bu Prilly. Memarahi sama apa Bu Prilly tadi? Nah, iya betul. Dasar kamu tukang telat, ya. Datangnya telat. Nah, ya itu label, memberikan label. Itu adalah juga termasuk bagian daripada hukuman secara psikis. Begitu. Iya, kita sering seperti itu. Ya Allah, maafkanlah ya Allah. Iya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ciri-cirinya adalah satu, adanya kesepakatan atau terencana. Yang kedua, sikap guru yang memantau murid. Yang terakhir, murid merasa nyaman. Jadi kalau kita memberlakukan misalnya sebuah konsekuensi, muridnya paham, muridnya nyaman, terus kita juga memantau sebagai guru, terus adanya kesepakatan. Artinya hukuman itu tidak berjalan satu arah, tapi berdasarkan kesepakatan. Misalnya, anak tidak mengerjakan tugas. Gitu ya, anak tidak mengerjakan tugas. Maka kita tawarkan kepada anak, apa yang akan dia lakukan. Maka itu namanya konsekuensi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah yang terakhir di dalam budaya positif itu ada yang namanya restitusi. Apa yang disebut restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua adalah sebagai sebuah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk menemukan solusi permasalahannya. Yang ketiga, penguatan karakter murid yang sudah baik. Nah, Bapak Ibu, dari budaya positif yang ada, ya ternyata restitusi adalah sebagai sebuah jawaban yang paling tepat dalam kita mengatasi permasalahan-permasalahan murid. Sama seperti yang tadi Bu Erna katakan, bagaimana kalau ada sebuah kebutuhan dasar daripada anak kita itu tidak terpenuhi. Gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya restitusi. Nanti dalam bagian akhir Ibu ada yang namanya segitiga restitusi. Ada sebuah tahapan-tahapan di mana kita bisa mengatasi permasalahan apapun yang terjadi pada murid melalui segitiga restitusi. Ya. Nanti bisa kita lihat. Lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi guru, apa yang akan Bapak pilih Pak Estu? Pak Estu mau jadi apa? Yang terakhir. Yang terakhir, Bapak Ibu Pak Estu mau jadi manajer, keren. Pak Agus, kira-kira kalau Pak Agus menjadi guru, Pak Agus akan posisi yang mana? Yang terakhir. Yang terakhir, manajer. Jadi orang yang terakhir ya Pak. Memang orang terakhir itu selalu keren. Pantas Bapak duduknya paling belakang. Karena Bapak akan jadi orang yang terakhir. Ya, baik Bapak Ibu kita lihat bersama ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru untuk kasus siswa yang datangnya terlambat. Pertama, kalau posisi kontrol kita itu adalah sebagai penghukum, maka kita akan memberikan sebuah hukuman kepada siswa kita yang terlambat. Apa yang kita lakukan? Nak, bersihkan toilet. Ini adalah contoh bagian posisi kontrol kita sebagai penghukum.
Nak, bersihkan toilet. Nak, bersihkan lapangan. Nak, kerjakan ini. Nak, kerjakan itu. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kita guru sebagai pembuat rasa bersalah. Maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan berucap. Biasanya ini dilakukan oleh siapa? Bapak Ibu wali kelas. Ya. Aduh, kamu udah sering terlambat. Kamu selalu mengecewakan saya sebagai wali kelas kamu. Apa iya Bapak Ibu? Apa iya? Iya. Nah, kalau ini Bapak Ibu ucapkan, oh ya saya lupa, tadi ada yang bertanya. Berarti harus dikasih beng-beng. Tadi yang jawab Pak Andrea. Bu Prilly, Bu Erna, sama Pak Diki ya? Pak Diki tadi jawab nggak? Hah? Marah-marah. Pak Estu. Pak Diki enggak. Tadi jawab. Saya senang orang dapat penghargaan. Iya. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Jadi Bapak Ibu, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ya, ini biasa sering kita lakukan sebagai wali kelas. Sudah sering kamu terlambat. Kamu selalu mengecewakan saya sebagai wali kelas kamu. Apabila Bapak Ibu sering melakukan seperti ini, maka kita bagian daripada guru yang posisi kontrolnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya Bapak Ibu sebagai teman. Maka sebagai teman contoh kalimat yang bisa bukan kalimat yang sering kita ucapkan adalah kita mengajak murid kita itu sebagai teman. Ayo nak, ayolah kamu ikuti aturan sekolah. Kali ini saya maafkan. Tidak apa-apa, besok datang pagi ya. Oke. Nah, kalimat mengajak seperti ini, bahasa seperti ini, maka posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai teman. Ya, boleh nggak dilakukan Bapak Ibu? Boleh. Ya. Selanjutnya adalah posisi kontrol kita sebagai pemantau. Biasanya bahasa yang kita munculkan apa? Kamu mengulangi lagi. Sudah paham konsekuensinya. Datang lebih awal besok pagi ya. Nah, ini adalah sebagai posisi kita sebagai kontrol, kita biasanya mengawasi, kita memantau tingkah laku daripada murid kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, posisi yang sebagai manajer. Posisi sebagai manajer biasanya yang kita ungkapkan adalah, apakah kamu sudah mengerti apa yang terjadi padamu hari ini? Bagaimana caranya kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, Bapak Ibu, ternyata posisi manajer adalah posisi yang paling baik kontrol kita sebagai guru. Ya, di mana kita bisa menetralisir, kita bisa membantu anak untuk memperbaiki kesalahannya sampai dia menemukan solusi yang muncul dari dalam dirinya. Sehingga dia tidak lagi melakukan kesalahan tersebut. Begitu. Jadi Bapak Ibu, dari budaya positif yang paling diharapkan adalah bagaimana kita sebagai pendidik, kita mampu melakukan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh. Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Iya, pinter. Sebagai pemberi rasa bersalah. Ya, kado buat Bu Erna. Lagi dapat 2. Lanjut, Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa nih baris sebelah sini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai ada penghukum, boleh balik lagi Bu Rahma. Penghukum, sebagai apa? Pembuat? Iya, betul. Boleh buat Bu Soleha. Lanjut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, jawabnya rame-rame, berarti hangus. Ya. Ayolah, kamu lakukan demi Bapak. Sebagai siapa?
Sebagai bapak. Kira-kira siapa tadi yang jawab duluan ya? Bareng-bareng. Pak Agus juga jawab. Kamu tidak akan lulus jika tidak uji. Iya, ini sebagai penghukum. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini di mana sebagai budaya positif kita melakukan yang namanya keyakinan kelas. Jadi ini perlu kita lakukan di dalam kelas kita masing-masing. Nah, mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu bukan peraturan kelas? Bedanya ada di mana kira-kira? Izin dulu saya jawab. Ya boleh, Bu Is. Ya Bu Is. Kalau izin dulu, kalau keyakinan kelas dibuatnya berdasarkan kesepakatan seluruh peserta didik. Contoh, saya wali kelas 10F. Yuk kita buat keyakinan kelas, Bu. Begitu. Kalau peraturan itu sudah baku, yang membuat hanya satu orang. Tapi kalau keyakinan dibuat bersama-sama. Begitu Ibu. Iya. Terima kasih, sangat betul sekali. Jadi yang namanya keyakinan kelas adalah apa Bapak Ibu? Iya, hasil kesepakatan yang itu dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan kelas, berdasarkan kesepakatan daripada murid dan guru-guru. Nah, kalau peraturan kelas adalah kesepakatan yang dibuat oleh satu pihak, boleh dari gurunya saja atau dari muridnya saja. Maka itu bukan yang namanya keyakinan kelas. Terima kasih untuk Bois. Iya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, proses alurnya pembentukan keyakinan kelas itu yang seperti apa? Yang pertama, biasanya keyakinan kelas itu sifatnya adalah abstrak. Tadi nggak konkret Bapak Ibu ya. Yang kedua, pernyataannya universal, artinya ini menyeluruh. Yang ketiga, dalam kalimat atau pernyataan yang positif, berarti negatif tidak boleh. Yang keempat, sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan siapa Bapak Ibu? Kebutuhan daripada murid dan guru. Selanjutnya, semua murid dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini proses pembentukan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan ini di dalam kelas masing-masing? Sudah, alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu semuanya keren. Ya, lanjut Bu. Nah, ini segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini ada bagian yang namanya segitiga, di mana dalam proses kita menyelesaikan permasalahan murid, itu akan muncul yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, nah Bapak Ibu, bagaimana alurnya? Alurnya yang saya pahami dalam menetapkan segitiga restitusi, nggak harus kita yang pertama itu menstabilkan identitas, nggak juga, gitu. Yang penting adalah kita membuat kenyamanan dulu anaknya. Selanjutnya, apakah harus selalu validasi tindakan yang salah? Enggak juga. Boleh saja kita menanyakan keyakinan. Yang seperti apa sih Bapak Ibu? Yuk kita lihat contohnya. Ada 2 contoh Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Ini yang pertama kepada Safa, anak kelas 11-4. Safa. Pause dulu aja.
Videonya nggak lama Bapak Ibu, cuma sekitar 3 menit. Nah, ini proses menstabilkan identitas Bapak Ibu. Saya lakukan tidak di awal, tapi di tengah segitiga restitusi. Nah, ini bagian daripada contoh menanyakan keyakinan. Ya Bapak Ibu, ini contoh daripada kasus yang pertama di mana ada seorang murid yang dia mengalami permasalahan dengan orang tuanya di rumah. Lanjut, next, soal contoh yang kedua. Ini contoh murid yang dia mengalami rasa galau di dalam kelasnya. Agak gede, Bu. Rumah saya, jadinya mereka melakukan beberapa aksi untuk mengucilkan saya. Jadi apa yang kamu lakukan saat itu? Karena pada saat itu emosi saya sedang tinggi dan saya juga mendapatkan beberapa tindakan bullying. Saya tidak sengaja melakukan emosi saya, Bu, dengan cara mengebrak meja dengan kencang. Ya, nggak apa-apa. Artinya orang juga pernah melakukan kesalahan sama yang seperti kamu. Dan apa perasaan kamu setelah itu? Setelah saya melakukan hal tersebut, saya langsung merasa bahwa itu adalah perbuatan yang sangat salah dan saya sangat menyesal atas perbuatan itu, Bu. Ya, bagus. Kamu menyesal perbuatan itu. Kenapa ada perasaan menyesal itu? Karena itu sesuatu hal yang mengganggu hubungan kamu dengan temanmu, ya. Baik, Ibu. Iya. Terus selanjutnya apa yang akan kamu lakukan kalau kamu nanti balik lagi ke dalam kelas? Mungkin saat saya kembali ke kelas, saya akan bersikap seperti biasa, lalu saya menganggap kalau semua itu hanya kejahilan kecil dan saya ingin menjadi bagian dari mereka. Dan mereka pun juga menganggap kalau saya ini adalah teman mereka, gitu, Bu. Iya, bagus. Dengan kamu menyadari sebuah kesalahan kamu meminta maaf dan kamu ingin bermain
kembali dengan mereka, berinteraksi kembali, bisa dengan diskusi ya, atau kamu bisa jalan bareng dengan teman-temanmu, itu akan mempererat hubungan kamu dengan teman-temanmu di kelas ya. Baik Ibu. Ya, selamat ya Afif, Jafir, terima kasih, mudah-mudahan kamu akan nyaman berada di kelas ini ya. Terima kasih Ibu. Ya. Ya, Bapak Ibu, itu contoh bagaimana segitiga restitusi sudah saya lakukan dalam 2 kasus di mana Bapak Ibu, yang pertama segitiga restitusi itu adalah kita menstabilkan identitas. Di mana begitu ada seorang anak yang datang, atau misalnya tadi yang kasus yang tadi Bu Erna tanyakan, ada anak yang bermasalah, maka sebisa mungkin kita menetralisir keadaan identitas anak itu. Misalnya kalau anak itu dalam kondisi dia tidak tenang, dia lapar, dia tidak nyaman, dia merasa bersalah, dia kesal, maka kita terima dia dulu dengan sebuah kenyamanan, kita ajak duduk, kita ajak bicara, tempat di mana dia merasa bahwa dia itu nyaman. Bisa di mana saja Bapak Ibu, yang penting kondisinya adalah dia nyaman. Setelah itu kita baru dalam tahap bagaimana kita menerima dia apa adanya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia kondisinya tadi misalnya tahapan apa Bu Erna yang belum terpenuhi? Tahapannya tahapan yang misalnya butuh menunjuk Iya. Iya. Maka Bapak Ibu, apabila misalnya ada sebuah kasus anak di mana dia melakukan sebuah kesalahan dan kita lihat kondisinya misalnya anak kita atau murid kita itu dalam kondisi dalam keadaan perut kosong, maka kita tidak akan bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Karena anak itu belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ya kita ajak dia untuk makan bersama-sama. Begitu Bapak Ibu, baru nanti kita bisa masuk dalam tahapan selanjutnya. Kita bisa berbicara dengan nyaman dan dia juga bisa menerima kita. Begitu. Ya, ini yang biasanya sering dilakukan oleh Ibu Dini. Untuk anak-anak kondisi yang pada saat kelas 10 atau dalam kondisi anak-anak yang apa Bu Dini, stunting ya. Nah, ini terjadi Bapak Ibu di kelas 10. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi yang kedua adalah bagaimana apa tadi Bapak Ibu yang kedua? Yang kedua memvalidasi tindakan. Jadi kalau memang anak itu sudah datang, dia mengakui dia belum makan, ya kita penuhi dulu. Nah, kalau ini berlanjut terus-menerus, maka apa yang kita lakukan? Maka kita bisa memvalidasi sebuah kondisi, kenapa nak kamu tidak makan? Apa yang terjadi dengan dirimu? Apa yang terjadi di rumah? Bagaimana perjalanan di rumah? Kita ajak dia untuk berdialog. Sampai nanti dia bisa menemukan permasalahan itu ada di mana, dan nanti dia menemukan sendiri solusinya. Jadi kita ajak dia untuk apa? Untuk melihat permasalahan yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga apa Bapak Ibu yang terakhir? Menanyakan keyakinan. Artinya menanyakan keyakinan bukan keyakinan agama ya Bapak Ibu, tapi menanyakan program-program kegiatan atau hal-hal atau tingkah laku apa yang akan dia lakukan dari permasalahan yang sudah masuk dalam proses tahap 1 dan tahap 2. Sampai nanti akhirnya muncul Bapak Ibu bagaimana anak itu memperbaiki kesalahannya. Jadi ada proses di mana kita berdialog dengan anak itu sampai dia betul-betul menyadari. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak tepat, tidak baik untuk dirinya. Begitu Bapak Ibu ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan lagi? Pak Agus? Cukup Pak Agus? Bu Selvi? Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bagian daripada kita untuk meningkatkan kinerja kita sebagai seorang guru. Ya, saya tutup Bapak Ibu dengan sebuah pemahaman bahwa dalam penerapan budaya positif hendaknya kita sebagai guru melaksanakan pengembangan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial sehingga kita dapat merefleksi diri kita dalam posisi kontrol sebagai manajer yang merupakan among dalam menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang memiliki karakter baik, mandiri, kreatif, reflektif, dan inovatif. Semoga saja Bapak Ibu kita sesuai dengan harapan daripada tujuan daripada budaya positif. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga menjadi ladang kebaikan untuk Bapak Ibu semuanya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh kita bertepuk bersenang-senang? Tepuk senang. Senang-senang. Senang-senang. Semua senang. Terima kasih. Ya. Makasih ya. Boleh Bapak Ibu dinikmati. Yang belum, oh iya Bapak Ibu mau foto dulu sebentar ya. Foto, Bib. Yang belum dapat. Oke, alhamdulillah terima kasih Bu Muti atas materi yang diberikan dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya di mana sebagai guru kita harus membangun disiplin positif kepada siswa ataupun teman sejawat, yaitu menumbuhkan kesadaran tanpa ancaman dan hukuman. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Semoga saja ilmunya terus bermanfaat dan kalau ada apa-apa kita bisa bertanya kembali ya Bu Muti ya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang belum dapat beng-beng? Laki-laki belum dapat. Apa kabar? Muti, saya kabarnya lagi agak berat sih Bu akhir-akhir ini. Kenapa Safa? Iya Bu, saya agak di rumah tuh sering ditekan gitu sama orang tua karena dituntut anak pertama gitu loh Bu, harus dapat PTN, harus jurusan yang bagus, harus jadi contoh untuk adik-adiknya gitu loh Bu. Saya bingung harus gimana, masih kepikiran terus. Apa yang kamu rasakan? Kesel ada, sedih juga karena buat keinginan aku sendiri tuh kayak nggak terpenuhi, harus memenuhi keinginan orang tua dulu sama ya ditekanin untuk jadi contoh sih Bu, contoh yang baik untuk adik-adik kan itu sih Bu. Yang terjadi pada dirimu dengan orang tuamu apa? Sampai kamu tuh merasa kesal. Sebenarnya saya kesalnya mereka ngomong ke saya juga nggak dengan marah-marah, cuman ngajak untuk bicara doang. Cuman dari saya sendiri, saya nggak ada berkesempatan untuk mengeluarkan hak suara gitu loh Bu. Iya. Sendiri mau ngomong. Ya. Nggak apa-apa. Kamu merasa kesal, yaitu sesuatu hal yang memang diungkapkan dengan seperti ini kan kamu juga akan merasa nyaman. Kamu kesal karena kamu kan ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik ya. Iya. Terus selanjutnya apa yang mau kamu lakukan setelah ini? Mungkin saya akan bicara lagi dengan orang tua dengan mengeluarkan pendapat saya gitu tanpa mereka menyela. Mungkin mereka akan mengerti keinginan saya juga gitu. Ya. Kalau selama ini komunikasi kamu dengan orang tua bagaimana? Baru akhir-akhir ini komunikasinya baru berjalan baik. Kalau dari beberapa tahun yang lalu agak kurang Bu, soalnya ayah jarang di rumah, ibu juga sibuk mengurusi adik-adik, jadi jarang ada waktu gitu. Ya. Tapi kamu sudah berusaha ya untuk mencoba ya, dan itu sesuatu hal yang luar biasa. Hebat kamu, keren. Itulah kenapa makanya saya memanggil kamu. Kamu kan anak yang berprestasi, kamu smart gitu kan. Tapi kok kamu terlihat akhir-akhir ini tuh kamu ada sesuatu yang ingin dipikirkan, dan saya juga melihat kamu dengan Sevina kesini bolak-balik dan baru hari ini kita bisa ngobrol seperti ini ya. Dan saya harap ya kamu bisa melakukan itu ya, komunikasi dengan orang tuamu. Mudah-mudahan juga bisa selesai gitu ya. Terus habis ini kamu punya program apa nih dengan orang tua? Mau jalan bareng, ngobrol bareng di mana atau di rumah atau gimana? Mungkin lebih nyari waktu buat ngobrol bareng sih Bu, untuk bertiga aja, ayah saya dan ibu saya. Ya, bagus, keren. Mudah-mudahan ya dengan kamu mau bicara, terus dengan sikap yang lebih nyaman, tenang gitu ya, nggak kesel, itu mudah-mudahan akan tercairkan permasalahan kamu ya. Dan mudah-mudahan juga kamu ya tetap bisa belajar juga dengan nyaman di kelas ya. Saya datang sini minta pendapat Ibu doang sih, soalnya saya bingung banget. Terima kasih Ibu untuk solusinya. Iya. Saya senang sekali ya Safa. Mudah-mudahan
kamu mendapatkan prestasi yang luar biasa. Kita tunggu next sampai 3 bulan ke depan ya. Ya, Oke. makasih Bu Muti. Iya, Safa, terima kasih. Bu Muti. Nama saya Safaira Nasyita Yuri dari kelas 11-4. Jadi, setelah pertemuan dengan Bu Muti tadi, saya merasa senang dan lebih bersemangat untuk mencapai tujuan saya, yaitu masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi, terima kasih Bu Muti. Saya akan berjalan terus. Hai Zafir. Hai Ibu Muti, Ya, kamu tahu kenapa saya panggil ke ruang BK? kurang tahu deh Bu. Saya melihat akhir-akhir ini kamu tuh di dalam kelas pembelajaran saya itu saya lihat tidak bersemangat, lesu. Terus kepala kamu sering kamu taruh di atas meja. Kenapa Zafir? Mungkin karena faktor bullying dari teman-teman saya Bu. Karena saya juga mendapatkan beberapa tindakan bullying, mungkin mereka sulit untuk menerima saya, jadinya mereka melakukan beberapa aksi untuk mengucilkan saya. Jadi apa yang kamu lakukan saat itu? Karena pada saat itu emosi saya sedang tinggi dan saya juga mendapatkan beberapa tindakan bullying, saya tidak sengaja meluapkan emosi saya Bu dengan cara mengebrak meja dengan kencang. Iya, iya, nggak apa-apa. Artinya orang juga pernah melakukan kesalahan sama yang seperti kamu. Dan apa perasaan kamu setelah itu? Setelah saya melakukan hal tersebut, saya langsung merasa bahwa itu adalah perbuatan yang sangat salah dan saya sangat menyesal atas perbuatan itu, Bu. Ya, bagus. Kamu menyesal perbuatan itu. Kenapa ada perasaan menyesal itu? Karena itu sesuatu hal yang mengganggu hubungan kamu dengan temanmu ya. Baik, Ibu. Iya. Terus selanjutnya apa yang akan kamu lakukan kalau kamu nanti balik lagi ke dalam kelas? Mungkin saat saya kembali ke kelas, saya akan bersikap seperti biasa, lalu saya menganggap kalau semua itu hanya kejahilan kecil dan saya ingin menjadi bagian dari mereka. Dan mereka pun juga menganggap kalau saya ini adalah teman mereka gitu, Bu. Iya, bagus. Dengan kamu menyadari sebuah kesalahan kamu meminta maaf dan kamu ingin bermain kembali dengan mereka, berinteraksi kembali, bisa dengan diskusi ya, atau kamu bisa jalan bareng dengan teman-temanmu, itu akan mempererat hubungan kamu dengan teman-temanmu di kelas ya. Baik, Ibu. Ya, selamat ya Afif, Jafir, terima kasih, mudah-mudahan Bu. kamu akan nyaman berada di kelas ini ya. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zafir dari kelas 11-3. Setelah saya bertemu dengan Bu Muti, perasaan saya berubah menjadi sangat senang karena saya mendapatkan banyak pelajaran, yaitu saya harus bersabar dan selalu berpikir hal positif untuk kedepannya. Semoga setelah pertemuan ini saya bisa lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih.